Selamat pagi sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kasih Kristus sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, Dina adalah seorang guru sekolah minggu di sebuah kota kecil di Indonesia. Ia dikenal lembut, sabar, dan sangat mencintai anak-anak. Namun satu hal yang sangat ia pegang teguh adalah bahwa firman Tuhan harus disampaikan sesuai kehendak Allah, bukan sekadar menyenangkan telinga manusia. Suatu ketika, seorang ibu jemaat datang dan meminta agar pelajaran minggu depan tentang dosa dan pertobatan diubah menjadi tema yang lebih ringan, kasih dan berkat Tuhan. Alasannya, anak-anak sekarang sudah banyak tekanan, Bu Dina. Jangan ditambah dengan hal-hal yang membuat mereka takut. Dina tersenyum sopan, tapi dalam hatinya bergumul. Ia tahu bahwa kasih dan berkat Tuhan memang penting, tapi mengabaikan tentang dosa dan pertobatan bisa membuat anak-anak memiliki iman yang dangkal. Ia mendoakan hal itu, dan keesokan harinya ia memutuskan tetap mengajarkan materi sesuai rencana semula. Hari Minggu itu, setelah kelas selesai, seorang anak laki-laki bernama Kevin menghampirinya. "Bu Guru," katanya dengan polos, "kalau aku sudah melakukan kesalahan dan merasa malu, Tuhan masih mau dengar doaku enggak?" Dina tersenyum, memeluknya, dan menjelaskan tentang kasih Allah yang penuh pengampunan bagi setiap orang yang bertobat. Beberapa minggu kemudian, ibunya Kevin bercerita bahwa sejak hari itu, Kevin menjadi lebih terbuka dalam berdoa dan bahkan meminta maaf lebih dulu saat bertengkar dengan adiknya. "Saya jadi mengerti, Bu Dina," katanya haru, "kadang kebenaran memang tidak nyaman, tapi ternyata sangat dibutuhkan." Sebagai orang Kristen, kita sering dihadapkan pada dua pilihan. Menyampaikan firman Tuhan sesuai selera pendengar, atau menyampaikannya sesuai kehendak Allah. Rasul Paulus sudah memperingatkan bahwa akan datang waktunya orang tidak lagi tahan mendengar ajaran yang sehat. Mereka lebih suka pengajaran yang menyenangkan telinga, 2 Timotius 4 ayat 3. Namun firman Tuhan bukan hiburan. Ia adalah pedang roh yang membedah hati, menyembuhkan luka, dan menuntun kita kepada kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, keluarga, bahkan media sosial, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman yang setia, meskipun itu tidak selalu populer. Menghidupi firman Tuhan sesuai kehendaknya bukan soal kenyamanan, tetapi ketaatan. Saat kita berani berdiri dalam kebenaran, Tuhan akan memakai hidup kita untuk menyentuh orang lain, bahkan ketika kita sendiri tidak menyadarinya. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi penyesuaian diri dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna." Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan damai di hari Minggu yang penuh berkat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia pada kebenaran-Mu, meskipun terkadang kebenaran itu tidak selalu mudah diterima. Bentuk hati kami, Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman yang hidup sesuai kehendak-Mu. Di hari Minggu ini, hari di mana umat-Mu berkumpul menyembah Engkau,
Kami berdoa untuk setiap ibadah yang dilangsungkan, baik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hadirlah di tengah-tengah puji-pujian dan firman-Mu yang disampaikan. Kami berdoa khusus untuk para hamba Tuhan yang melayani hari ini, baik yang memberitakan firman, yang memimpin pujian, yang menyambut jemaat, maupun yang melayani di balik layar. Berikan kekuatan, urapan, dan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya tangan penyembuhan-Mu menjamah dan memulihkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, atau di tempat pelayanan. Untuk mereka yang sedang dalam tekanan ekonomi dan masalah keuangan, bukakan jalan, Tuhan. Kirimkan pertolongan yang ajaib, cukupkan kebutuhan mereka setiap hari. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, kami mohon, sediakan pekerjaan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Biarlah hari ini pun mujizat terjadi, di tengah ibadah, di rumah-rumah, di tempat kerja, bahkan di hati setiap orang yang percaya. Kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami juga mau berdoa untuk semua saudara dan saudari kami yang menuliskan permohonan doanya melalui komentar. Engkau tahu satu persatu isi hati mereka. Kami mohon, ya Tuhan, jawablah setiap doa mereka menurut kasih dan kuasa-Mu. Bagi yang sedang menanti jawaban, beri ketekunan dan damai. Bagi yang sedang menangis, hiburkanlah. Bagi yang rindu mujizat, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar setiap doa kami. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.